Karena bosan pria ini pergi ke laut. Setelah minum soft drink, dia mulai tertidur. Tanpa sadar telah pergi jauh ke tengah laut. Tidak lama hujan deras mengguyur wajahnya, membuatnya segera bangun. Saat dia merentangkan tangannya, ada gelombang setinggi 10 meter. Ia segera berpakaian, tapi dia langsung dihantam gelombang besar. Menggunakan telepon untuk meminta bantuan, tapi tidak ada sinyal. Kali ini dia mendongak. Laut telah membentuk angin puyuh setinggi 100 meter. Lalu perahu kecil itu diputar. Kemudian ia terjebak dalam angin puyuh. Tapi ketika bangun, ia tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan ada sesuatu yang berjalan di perutnya. Ada banyak kurcaci berdiri di atas tubuhnya. Tubuhnya juga terikat, bahkan kakinya terjepit. Dia berteriak. Beberapa pasak kecil ditarik olehnya. Para prajurit ditarik ke udara. Namanya adalah Gulliver. Setelah bangun, ia mengira ini adalah mimpi. Itu sebabnya ia menutup mata dan menunggu bangun kembali. Tapi jenderal kerajaan kecil itu datang. Dia mengambil tombak, lalu melemparnya ke kaki Gulliver. Beberapa tentara melemparkan kail. Kail diarahkan ke pinggangnya, kemudian ditarik kembali dengan paksa. Gulliver kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh. Dia bahkan pingsan di tempat. Tubuhnya diikat di dalam kereta, lalu didorong ke kota. Semua orang menganggapnya seperti monyet. Mereka mendorong beberapa jam. Gulliver langsung diseret ke dalam istana. Masih menggunakan kereta untuk dibawa ke depan raja. Raja kemudian berdiri diam. Ada raksasa yang begitu besar. Kemudian dengan persetujuan semua rakyat, Gulliver dibawa ke dalam gua. Setelah dikurung selama beberapa hari. Karena makan terlalu banyak, dia harus bersiap untuk bekerja. Jadi keesokan harinya ia menggunakan tubuh besarnya untuk membajak tanah. Sementara Gulliver sedang bekerja keras. Ada musuh di negara tetangga menyerang istana. Peringatan itu baru saja terdengar. Ketika Jack mendengarnya, dia kemudian mengontrol agar Gulliver kembali. Gulliver berpacu seperti terbang. Dalam beberapa menit telah mencapai lokasi target. Jack harus membiarkan Gulliver pergi dulu. Kemudian melompat ke bawah, mengambil pedang dan bersiap menyerang. Dan bawahannya juga tidak percaya. Dia melepaskan tali pada Gulliver. Saat mendongak, mereka sangat terkejut. Dia menggunakan jari untuk memegangnya. Pria kecil itu dibuang ke sungai. Jadi sang putri diselamatkan. Setelahnya Jack sampai ke sini. Dia luar biasa terkejut. Dia tak lagi melihat siapapun. Di sisi lain Gulliver menyuruh sang putri waspada. Tiba-tiba terdengar kekacauan. Ternyata terjadi kebakaran. Sekelompok orang terjebak di dalamnya. Saat Gulliver melihat istana rakyat kecil terbakar, dia melepas celana besarnya, lalu menyemprotkan arus air yang kuat. Ini tidak hanya memadamkan api besar, bahkan memandikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jack ingin menghentikan, tapi saat Gulliver berbalik, tubuhnya diguyur air seni. Bau aneh ini terbang perlahan di udara. Tapi untungnya mereka masih hidup. Dengan cara ini dia menyelamatkan kerajaan kecil. Raja tidak hanya memaafkan semua kesalahannya. Di malam hari juga diadakan pesta besar. Raja menyiapkan hadiah untuk raksasa besar ini. Gulliver segera mengambil buah, dan memakannya sekaligus. Dia juga banyak minum, dan mulai mengobrol dengan orang-orang dari kerajaan kecil. Mengatakan saat berada di negaranya, ada seorang pemimpin agama, bahkan Superman juga anak buahnya. Ini benar-benar lelucon. Perkataan itu membuat orang-orang terkejut. 10 hari kemudian, ia diperlakukan seperti tamu Raja VIP. Bahkan membangunkannya kamar yang menghadap laut. Tidak hanya itu, dia juga diangkat menjadi jenderal. Ini tidak lebih dari sebuah tamparan bagi Jack. Benar bahwa karir dan cinta sama-sama menjorok. Jadi dia mengambil keuntungan dari jabatan wakil presiden. Kemudian menyelinap ke sebuah ruangan. Hal ini baru saja dilihat oleh musuh. Beberapa saat setelah itu, sejumlah besar meriam jatuh dari langit. Kerajaan kecil dihujani bom. Orang-orang berlarian di tanah. Hanya Jack yang tidak panik. Dia masih berjalan di kota. Kabar bahwa kerajaan terserang sampai ke telinga Gulliver. Gulliver adalah seorang jenderal. Tentu saja tidak bisa duduk diam. Jadi dia pergi ke depan raja. Tapi saat berbalik, ia melihat banyak kapal. Ada sedikit rasa takut di hatinya. Tapi Jack menyeringai. Gulliver harus berpura-pura kedinginan dan bersiap bertarung. Lalu dia melepas bajunya. Ia juga melepas sepatunya. Dan langsung berjalan ke tengah laut. Tapi ketika Gulliver pergi ke depan pihak musuh,
Tidak ada serangan sama sekali. Dia memilih untuk meyakinkan mereka. Hanya mengoordinasikan akting dengannya. Dan dia bisa membiarkan mereka pergi. Tapi musuh tidak begitu mudah. Berbalik dan bersiap untuk menembak. Orang ini mendapat ribuan serangan meriam. Tapi berkat perutnya yang gemuk, ia memantulkan kembali ribuan meriam itu. Tiba-tiba musuh dikalahkan. Gulliver melihat dirinya sangat menguntungkan. Ia membuat ombak kecil dengan tangannya. Dan langsung menyebabkan pasukan musuh jatuh. Pasukan musuh dikirim kembali. Raja sangat bahagia melihat ini. Tapi Jack di sampingnya sangat marah. Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Tapi siapa sangka Gulliver berhasil menaklukkannya. Jadi mereka tetap memujinya. Gulliver segera didewakan setelah pertempuran. Jadi dia menjadi pahlawan kerajaan. Posisinya di kerajaan semakin tinggi. Bahkan ada 10 tukang pijat setiap hari yang melayaninya. Setelah beberapa hari berlalu, kekaguman Jack berubah menjadi iri. Dia membelot ke negara lain di malam hari. Untuk mengalahkan Gulliver dan mengambil kembali jabatannya. Jack menemukan satu mesin penyerang. Berencana untuk menemui Gulliver kemudian bertarung sendirian. Tapi ia menertawakannya. Bahkan meludah. Ini sangat membuatnya frustrasi. Jack segera mengaktifkan mode bertarung. Setelah beberapa saat dia lebih besar dari Gulliver. Gulliver kemudian berpura-pura takut. Kemudian mendorongnya sekuat tenaga. Tapi robot itu tidak bergerak. Melihat itu Gulliver melarikan diri. Tapi ia terjatuh. Lalu ia meraih celananya dan mengangkatnya. Orang-orang berpikir bahwa Gulliver bisa melawan. Tapi siapa yang mengira Gulliver menyerah begitu saja? Penghuni kerajaan kecil sangat kecewa. Lalu raja musuh juga mengambil alih tempat itu. Gulliver diikat di atas rakit. Didorong ke laut besar. Sampai ia bangun kembali. Gulliver melihat dirinya mengenakan gaun. Setelah gegar otak parah, seorang gadis kecil yang lebih tua darinya muncul. Ternyata ini kerajaan raksasa. Dan Gulliver di sini hanya mainan raksasa. Dia berteriak dengan keras. Lalu segera disajikan botol susu. Karena takut dia akan kencing di tempat tidur. Dia bahkan membiarkannya memakai popok. Jika Gulliver berniat untuk protes, dia akan seperti boneka ini. Sehingga Gulliver hanya bisa menurut. Sampai suatu hari, seorang kurcaci memanggil namanya. Ia melihat siapa yang memanggilnya. Ternyata itu adalah teman terbaiknya di kerajaan kecil. Temannya memberitahukan berita terbaru. Belum lama ini seorang gadis bergegas ke kerajaan. Mendengarkan deskripsi dari temannya, Gulliver tiba-tiba panik. Dia kira itu adalah orang yang dicintainya sejak lama. Jadi Gulliver segera melepas mainan itu dan memasang alat terjun payung. Meskipun melarikan diri dari kerajaan raksasa, dia kembali ke kerajaan kurcaci. Dia diam-diam melepaskan semua rakyat. Lalu pergi untuk berkelahi dengan Jack. Gulliver memulai serangannya lebih dulu. Siapa sangka tubuhnya diberi tegangan ribuan volt. Gulliver disetrum berulang kali. Tubuh kecil tersengat listrik. Tapi meski begitu, dia langsung berdiri. Kali ini ia menyerang lagi. Tapi hasilnya masih tersengat listrik. Memasuki momen penting. Temannya datang dengan menunggang kuda. Dia menggunakan tali untuk menaiki robot itu. Masuk ke dalam bagian robot dan melepaskan catu daya. Melihat itu Gulliver segera menendangnya. Temannya juga melompat keluar. Dia juga menggunakan tangannya untuk menyemangati Gulliver. Kali ini Gulliver mengambil patung itu. Lalu melompat dan langsung menyerang. Memberikan beberapa pukulan untuk robot. Segera robot juga jatuh ke tanah. Lalu Gulliver mengambil ikat pinggangnya. Dan mengubahnya menjadi telur. Gulliver memperoleh kemenangan. Teman Gulliver juga dihormati. Gulliver kembali ke kerajaan kecil dengan Z. Sejak saat itu, dia menjalani hidup tanpa beban. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.